Angin malam merayap di antara pepohonan cemara yang mengelilingi rumah tua itu. Cahaya bulan sabit yang pucat hanya mampu menembus kegelapan pekat yang menyelimuti bangunan berlantai 2, dengan cat mengelupas dan jendela-jendela yang tampak seperti mata kosong. Penduduk desa selalu berbisik tentang rumah itu, menyebutnya rumah arwah, tempat di mana kejadian-kejadian aneh dan suara-suara mengerikan sering terdengar. Namun bagi seorang penulis novel horor bernama Risa, rumah itu adalah sebuah permata tersembunyi. Ia mencari inspirasi untuk buku barunya, dan cerita-cerita seram tentang rumah arwah membuatnya tertarik. Tanpa ragu, Risa memutuskan untuk menyewa rumah itu selama sebulan, berharap dapat merasakan sendiri atmosfer misterius yang diceritakan orang-orang. Hari pertama Risa di rumah itu terasa sunyi dan dingin, meskipun matahari bersinar cerah di luar. Debu tebal menyelimuti perabotan tua yang masih tersisa. Saat menjelajah setiap sudut rumah, Risa merasakan hawa yang tidak enak, seolah ada mata yang mengawasinya dari balik bayangan. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya perasaannya saja. Malam pertama menjadi awal dari serangkaian kejadian aneh. Saat Risa tertidur lelap, ia terbangun oleh suara gesekan yang menyeret di lantai atas. Jantungnya berdebar kencang, namun ia memberanikan diri untuk memeriksa. Tidak ada apapun di sana. Keesokan malamnya, suara tangisan lirih terdengar dari dalam dinding kamar tidurnya. Lagi-lagi, setelah diperiksa, tidak ada jejak siapapun. Setiap malam, kejadian-kejadian itu semakin intens. Pintu-pintu berayun sendiri, bayangan-bayangan aneh terlihat di sudut mata, dan bisikan-bisikan tak jelas seolah memanggil namanya. Risa, yang awalnya skeptis, mulai merasakan ketakutan yang nyata. Namun, sebagai seorang penulis, ia juga merasa tertantang dan semakin penasaran dengan misteri rumah itu. Suatu malam, saat Risa sedang menulis di ruang kerja yang berdebu, sebuah buku tua terjatuh dari rak. Dengan tangan gemetar, ia memungutnya. Buku itu adalah sebuah diari, milik seorang wanita bernama Elara, yang pernah tinggal di rumah itu puluhan tahun lalu. Tulisan tangan Elara menceritakan tentang kesedihan mendalam, kehilangan, dan rasa bersalah yang menghantuinya setelah sebuah tragedi terjadi di rumah itu. Semakin Risa membaca, semakin ia memahami mengapa rumah itu terasa begitu kelam. Arwah Elara seolah terperangkap di antara dinding-dinding rumah, meratapi masa lalunya. Risa merasa iba dan tergerak untuk mencari tahu lebih banyak tentang tragedi yang menimpa Elara. Dengan bantuan beberapa penduduk desa yang lebih tua, Risa berhasil mengumpulkan potongan-potongan kisah. Ternyata, Elara kehilangan seorang anak kecil dalam sebuah kecelakaan di sekitar rumah itu. Rasa bersalah dan kesedihan yang mendalam membuatnya menarik diri, dan akhirnya meninggal dunia di rumah itu dalam kesendirian. Risa menyadari bahwa hantu di rumah itu bukanlah sosok jahat, melainkan arwah yang tersiksa dan membutuhkan kedamaian. Ia memutuskan untuk membantu Elara. Dengan berbekal informasi dari diari dan cerita penduduk desa, Risa mencoba merekonstruksi kejadian tragis itu dan memberikan penghormatan yang layak kepada anak Elara. Suatu malam, di tengah badai yang menggelegar, Risa menyalakan lilin di kamar tempat Elara meninggal. Ia membacakan puisi-puisi sedih dan menyampaikan kata-kata penghiburan untuk arwah yang terperangkap itu. Tiba-tiba, angin di dalam rumah mereda, dan kehangatan aneh menyelimuti ruangan. Suara-suara aneh yang selama ini menghantui rumah itu perlahan menghilang. Malam-malam berikutnya di rumah arwah terasa lebih tenang. Risa masih merasakan kehadiran yang samar, namun bukan lagi kehadiran yang menakutkan, melainkan kehadiran yang damai. Ia menyelesaikan novelnya di sana, terinspirasi oleh kisah tragis Elara dan perjalanannya sendiri dalam memahami misteri rumah itu. Ketika tiba saatnya untuk pergi, Risa merasa ada ikatan emosional dengan rumah tua itu. Ia percaya bahwa arwah Elara telah menemukan kedamaiannya. Rumah yang dulunya dikenal sebagai tempat yang menakutkan, kini terasa seperti tempat yang menyimpan sebuah cerita sedih namun indah tentang kehilangan dan harapan. Dan Risa, sang pemilik sementara rumah horor itu, membawa pulang lebih dari sekadar inspirasi untuk novelnya. Ia membawa pulang pemahaman tentang bagaimana kesedihan dan penyesalan dapat menghantui,
namun juga bagaimana empati dan pengertian dapat membawa kedamaian.